Selamat berjumpa kembali bersama kami, saya Muhammad Romli yang akan ditemani oleh sahabat kita, Bung Subhan. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa kita dari Papua, jauh-jauh dari Papua, yaitu Pastor Kato Mauri. Kita akan berbincang-bincang seputar persoalan aktual yang saat ini tengah terjadi di Papua. Terima kasih Bung Romli atas kesempatannya. Selamat datang Pastor. Saya manggilnya Pastor Kato Mauri. Iya. Disingkat Pastor Kato. Kato. Siap, Pastor. Ya, jadi kita ini kedatangan tamu sangat istimewa karena Pastor Kato ini adalah salah satu tokoh pemersatu bangsa di Papua. Jadi kita tahu bahwa pastor ini aktif sekali di masyarakat Papua gitu untuk bersama-sama membangun teman-teman generasi muda di sana. Makanya pastor kemudian membentuk sebuah lembaga namanya Lembaga Pengembangan Generasi Muda Papua. Begitu ya pastor? Iya, Generasi Papua. Generasi Papua. Iya. Nah, kira-kira nih pastor, mungkin banyak teman-teman juga yang di Pulau Jawa khususnya misalnya belum tahu nih apa sih Lempeng Papua itu pastor? Baik, terima kasih. Lempeng Papua, ya singkatnya Lempeng Papua, kepanjangannya Lembaga Pengembangan Generasi Papua. Kami tidak pakai, pada umumnya biasa kalau dipakai ada istilah generasi selalu ujungnya muda. Kami tidak pakai generasi muda, tapi di Lempeng Papua kami pakai Generasi Papua. Bagi kami di lembaga ini melihat bahwa yang disebut Generasi Papua adalah semua orang asli Papua yang mulai dari dalam kandungan sampai orang tua, sampai kakek nenek, seperti begitu. Jadi itu beban, itu tanggung jawab, itu yang kami lihat di sini untuk kami tolong, kami urus dengan kapasitas yang tentunya yang Tuhan kasih. Mungkin tidak semua, tapi bagian mana yang kami bisa lakukan bagi generasi Papua, kami lakukan. Nah, kira-kira pastor, apa yang mendasari? Apakah ada kegelisahan dalam diri pastor gitu ya? Atau Ya, mungkin pastor punya visi misi? Sebenarnya kami dari Lempeng Papua punya sebuah kerinduan yang kami cetus dalam tema kecil yang biasa kami bawa di mana-mana, itu selamatkan generasi. Saya kira saudara-saudara di seluruh Indonesia tahu bagaimana Papua hari ini, Papua waktu lalu, bagaimana Papua ke depan. Jadi kami sedang berharap supaya dari kerja-kerja kecil kami akan menghasilkan generasi Papua yang lebih baik ke depan tentunya, yang bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan generasi-generasi di bangsa ini, di bangsa Indonesia. Itu harapan kami, dan yang lebih dari itu lagi kami berharap bahwa dengan terobosan-terobosan kecil yang Lempeng Papua lakukan itu akan menolong generasi Papua untuk datang lebih dekat kepada penciptanya. Seperti itu. Aplikasinya nih Pak, karena ini kabar baik buat kita semua bahwa masih ada gitu kan, termasuk Bapak mungkin salah satunya, pastor mungkin salah satunya yang masih mau gitu kan mengorbankan waktunya buat generasi Papua. Nah, aplikasinya yang pastor lakukan selama ini, cerita sedikit seperti apa sih Pak? Ya, jadi di dalam tema umum selamatkan generasi ada beberapa tema-tema kecil yang kami angkat. Misalnya kalau bicara Papua itu tidak bisa dipungkiri bahwa kalau bicara Papua itu pasti kita akan bersentuhan langsung dengan kekristenan. Begitu. Jadi kami sedang
Di Lempeng Papua kami sedang punya satu kerinduan. Kalau Papua selalu dibilang tanah Injil, tanah damai, kekristenan harus menjadi sesuatu yang berdampak bagi generasi. Jangan kekristenan itu dipakai sebagai slogan Papua tanah Injil, Papua tanah damai, tapi di mana-mana kita lihat masih ada tembak-tembak, masih ada orang saling membenci, masih ada orang yang hidup dalam pola-pola hidup yang tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi kami dari Lempeng Papua punya satu kerinduan. Yang pertama, dari Lempeng Papua ini kami mau bawa generasi ini untuk lebih mengenal, lebih mencintai, lebih mengasihi penciptanya. Sudah pasti orang Papua hampir semua Kristen. Tidak berarti bahwa semua paham tentang firman Tuhan, tentang apa yang disampaikan oleh Alkitab. Walaupun tema kami seperti itu, kami juga bergerak untuk saudara-saudara Papua yang Muslim, sehingga mereka kembali kepada Tuhan dalam versi Muslim, dalam kepercayaan Muslim. Kalau semua orang hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci, pasti tidak ada masalah seperti yang kita lihat selama ini. Itu yang pertama. Jadi kami punya kerinduan untuk kembalikan generasi pada penciptanya. Yang kedua, kami juga mau ajak generasi Papua, kecil, besar, tua, muda, perempuan, laki-laki, untuk keluar dari dendam masa lalu. Bukan rahasia bahwa Papua satu wilayah, satu provinsi, satu tempat di Indonesia, satu pulau di Indonesia yang hidup dengan banyak dendam masa lalu. Fakta membuktikan kalau kita berangkat dari konteks iman Kristen, dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kami dari Lempeng Papua mau mengajak teman-teman semua. Mungkin ada yang akhirnya caci maki, ada yang akhirnya kata-katain kami, tidak apa-apa. Tapi maksud kami adalah semua orang Papua, semua generasi Papua harus bisa melupakan dendam masa lalu. Kalau ada yang mungkin nonton video ini atau dengar statement ini lalu marah kepada saya mau bilang begini. Kalau kita dendam kan artinya kita mau balas. Alkitab bilang pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi kalau orang Papua masih mau membalas, mereka atau kami sedang mengambil porsinya Tuhan. Dan selama kami mau coba mengambil porsinya Tuhan, kami tidak akan melihat Papua diberkati. Lupakan dendam masa lalu dan bangkit song-song hari depan. Kasih anak-anak sekolah, generasi muda sekolah, dan semua mengecam pendidikan yang baik. Kejar cita-cita setinggi-tingginya. Dan lihat Tuhan akan buat yang terbaik bagi tanah Papua. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kami juga mau ajak semua generasi Papua untuk bangkit, untuk mulai melihat talenta, mulai lihat apa yang Tuhan taruh di dalam diri mereka. Sebab walaupun mungkin belum ada teman sebagian yang belum bersekolah atau apa, tapi mereka mengecam pendidikan yang lebih layak, tapi pasti sejak lahir itu ada talenta-talenta, ada kemampuan-kemampuan secara lahiriah yang sudah Tuhan tempatkan di pribadi-pribadi mereka. Kami mau ajak generasi Papua itu untuk lihat potensi itu dan lakukan. Termasuk juga potensi sumber daya alam yang ada. Tidak bisa dipungkiri bahwa Papua salah satu pulau di dunia yang ada dengan bisa saya bilang kalau tidak berlebih-lebihan adalah pulau nomor 1 di dunia dengan potensi alam yang luar biasa. Kalau kita tidak mulai hari ini, kapan lagi kita akan lihat sesuatu yang luar biasa? Oke, mungkin akan ada yang bilang, tapi ini kan dikuasai pemerintah, ini kan
Makanya supaya bisa itu, mari kita sing-singkan lengan baju. Jangan ada perbedaan, jangan ada gunung, ada pantai, jangan ada pendatang, jangan ada Kristen, ada Islam. Kita tinggalkan semua perbedaan itu dan mari kita bersatu. Kita song-song hari depan bagi generasi Papua yang lebih baik. Saya pikir itu 3 hal utama. Nanti dari situ ada penjabaran terus sampai ke bawah. Sehingga Lempeng Papua ini kan baru berdiri 2 tahun lalu. Jadi masih banyak yang kami benahi. Tapi mungkin sekilas seperti itu. Kami selalu buat, setiap 2 bulan kami buat pelatihan-pelatihan. Kami sedang mulai dari para hamba-hamba Tuhan. Seperti itu, sehingga para pendeta, para gembala di Papua itu mereka mengerti bahwa tugas yang mereka emban, yaitu sebagai pemberita Injil, itu jauh lebih tinggi dari kepentingan-kepentingan apapun. Sebagai pemberita Injil, para pendeta, para hamba Tuhan itu, apa yang mereka sampaikan itu berita dari surga, itu lebih besar dari kepentingan NKRI, lebih besar dari kepentingan Papua Merdeka, lebih besar dari yang lain-lain. Mereka bicara tentang surga. Sebab apa? Alkitab bilang dengan jelas, semua yang kita lakukan ini kalau endingnya, kalau ujungnya, finalnya tidak ke surga, percuma. Jadi mungkin itu sedikit tentang Lempeng Papua yang bisa saya sampaikan. Luar biasa ya Pastor. Tentu perjuangan Pastor ini agak berat mungkin nggak ya, tapi kalau dijalanin mudah-mudahan bisa jalan dengan baik. Karena kita tahu misalnya memang dendam itu sepertinya susah dilupakan, tapi dengan penjelasan Pastor tadi ada hal yang lebih hakiki yang harus dijaga, yaitu bagaimana kita berterima kasih terhadap anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai anak bangsa. Seperti itu Pastor. Nah, saya coba sedikit menyinggung nih Pastor. Tadi Pastor sudah membahas soal terjadinya dendam dan konflik, terus kemudian juga soal merdeka, gitu kan. Nah, ini baru-baru ini ada yang sedang viral nih. Mungkin Pastor sudah tahu ya. Yang di Kemenhan. Nah, ini Menko Polhukam. Menko Polhukam. Ini kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana misalnya kemudian Pastor bisa duduk bareng gitu misalnya dengan Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua. Dan yang ketiga, ini sekalian aja nih Pastor ya. Yang ketiga, kira-kira apa sih yang dibahas di dalam itu? Karena itu viral banget gitu kan. Saya yakin juga kalau saya lihat di media sosial tuh rame, banyak yang mencaci maki Pastor juga. Padahal tadi yang Pastor sampaikan soal Lempeng Papua gitu kan, ini lebih kepada bagaimana kita mensongsong masa depan, berterima kasih terhadap anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita kan gitu kan. Iya. Boleh silakan. Iya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya harus sampaikan, mungkin ini juga sekaligus menjadi sebuah klarifikasi untuk teman-teman, untuk masyarakat Papua, saudara-saudara di KNPB, saudara-saudara di TPNOPM, atau saudara-saudara di masyarakat kalayak ramai masyarakat Papua yang mungkin berbeda pendapat dengan saya, karena tidak ada di dalam ruangan hari itu, di ruang kerjanya Menko Polhukam, ya. Jadi cuma nonton video yang dipotong muka belakang dan tinggal sepotong aja lalu disampaikan, jadi banyak orang yang berpikir salah. Ataupun mungkin menurut mereka itu benar, silakan, tapi mungkin penjelasan saya berikut ini akan memberi klarifikasi untuk hal itu. Pertama, pemuda adat Papua, saya memang secara struktur tidak ada di dalam pemuda adat Papua, tapi sebagai teman-teman yang selalu berkolaborasi untuk sebuah masa depan yang lebih baik untuk tanah Papua, saya diajak dan kami sama-sama ada di dalam tim ini. Dan ya, saya harus akui bahwa Ketua Pemuda Adat Papua dengan semangatnya luar biasa
mungkin di pandangan Saudara Ketua Pemuda Adat Papua, apa yang dia sampaikan itu baik, itu tegas. Tapi di teman-teman lain di Papua kan banyak trauma, banyak masalah. Jadi cara penyampaian seperti itu membuat mereka menjadi, ya bisa saya bilang ganas, menjadi marah, menjadi kecewa. Tapi saya percaya teman kita Ketua Pemuda Adat Papua maksudnya baik. Hanya mungkin cara penyampaian saja. Tapi setelah beliau sampaikan, terus ada 4 teman dulu, ada 4 teman yang cukup senior, ada 2 doktor dan 2 teman yang lain S2 juga. Mereka bapak-bapak sudah sampaikan atau saudara-saudara ini sudah sampaikan. Baik, setelah itu baru saya menyampaikan statement yang memang dari awal kita sudah bagi tugas. Saya di dalam pertemuan itu bicara khusus tentang gereja, tentang pandangan agama Kristen dan gereja terkait dengan pengembangan Papua. Nah, jadi saya menyampaikan sebuah statement pada saat itu. Setelah Ketua Pemuda Adat, lalu 4 teman, saya terakhir. Saya beri statement yang saya sampaikan begini. Ya, dengan penjelasan ini silakan teman-teman yang nanti nonton rekaman ini akan menilai. Saya sampaikan begini. Papua di dalam NKRI itu anugerah Tuhan. Dan nanti kalau Papua mau keluar dari NKRI juga, itu hanya jadi kalau anugerah Tuhan terjadi, kalau Tuhan berkenan. Termasuk juga berita yang sedang hangat tentang terima DOB atau tolak DOB. Saya juga komentar pada hari itu juga anugerah Tuhan. Kalau kita saling gontok-gontokan, saling ribut, berantem, kita tidak akan lihat hasil yang maksimal. Ada berapa banyak kita yang sudah berdoa supaya DOB itu kalau datang itu anugerah Tuhan, dan kalau tidak juga itu anugerah Tuhan. Jadi yang saya sampaikan hari itu seperti itu. Kalau ada yang mau membantah kalimat ini, statement ini, sekarang saya tanya, bukankah kalau malam ini kita semua tidur dan besok pagi kita bisa bangun, itu anugerah Tuhan atau bukan? Ya, saya yakin kita semua sepakat bahwa itu anugerah Tuhan. Itu maksud saya, bahwa apa saja yang terjadi di atas bumi ini, di dalam kehidupan setiap anak manusia, itu hanya jadi karena anugerah Tuhan. Seandainya kita semua yang duduk malam ini, tadi malam kita tidur dan tadi pagi kita tidak bangun, maka kita tidak ada hari ini. Tapi karena anugerah Tuhan, kita bisa duduk di ruangan ini dalam rekaman program ini. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya tidak bicara tentang kalau hari ini anugerah Tuhan, jadi saudara-saudara yang di hutan itu bukan anugerah Tuhan. Tidak, itu sudah diplesetin. Apa yang saya bicara? Saya sedang bicara sesuatu yang jauh lebih tinggi. Saya mau bilang untuk semua yang menonton video ini, waktu kita bicara tentang kepentingan surga, itu NKRI Papua Merdeka tidak ada arti sama sekali kalau kita bicara tentang surga. Kalau ada yang mau membantah silakan. Tapi surga itu kepentingan yang tertinggi di dalam hidup seorang manusia. Sebab firman Tuhan, Alkitab bilang, apa gunanya kita memiliki seluruh bumi dan akhir dari hidup ini kita ke neraka, bukan ke surga. Saya kira di Muslim, di Buddha, Hindu, di Kristen, Katolik, di mana saja semua ajarannya sama. Kita mau pulang itu ke surga. Kita tidak mau pulang ke neraka. Itu sebabnya berita yang saya sampaikan waktu di depan Kapolri maupun di depan Menko Polhukam, saya sedang bicara sesuatu yang tinggi. Saya juga menekankan di situ, yang videonya dipotong juga, bahwa mau urus Papua itu hanya bisa sukses kalau urus Papua di dalam nama Yesus.
Tadi di awal saya sudah bilang, kalau ngomong Papua, kalau bicara tentang Papua, tidak terlepas kita sedang bicara tentang kekristenan. Mau selesaikan Papua punya masalah di Papua itu hanya bisa selesai dalam nama Yesus. Pakai nama lain akan mental, akan pantul, akan ada banyak korban. Seperti juga yang sering disampaikan oleh Bapak Dandrem 172 Praja Wirayakti dan Rem Jayapura, Brigjen Ishak Pangemanan, bahwa saudara-saudara di hutan itu mereka bukan musuh. Mereka adalah domba-domba yang harus dirangkul, ditolong. Jadi di Papua ini tidak ada musuh. Kita semua saudara. Jadi kami di Lempeng Papua sedang berdoa dan coba mengajak semua supaya kita mau sepakat sehati untuk lakukan 3 hal tadi yang saya sampaikan. Kembali kepada Pencipta, kita lupakan dendam masa lalu, dan mari kita song-song yang ketiga, mari song-song masa depan dengan mengembangkan sumber daya manusia yang ada, potensi-potensi talenta yang ada pada diri setiap generasi Papua, dan juga mengembangkan sumber daya alam yang ada. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan. Terima kasih Pastor. Tapi ada yang menarik tadi Pastor, bahwa suka atau tidak suka kita sampaikan mungkin ya, ini dalam persepsi saya ketika mendengar Pastor bicara, bahwa sepertinya teman-teman di sana sudah melupakan dasar kebutuhan manusia sebagai umat yang diberikan anugerah oleh Tuhan, sehingga saling melukai, dendam dipelihara. Kurang lebih ini persepsi saya, kalau salah mungkin bisa dikoreksi sama Pastor. Nah, kira-kira nih Pastor, menurut kerangka berpikir Pastor, bagaimana mengembalikan kebutuhan dasar teman-teman di Papua? Ya, sebelum saya jawab itu, saya mau garis bawahi bahwa saudara-saudara di Papua itu orang-orang baik. Pada dasarnya saudara-saudara di Papua itu orang-orang baik. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada luka batin yang belum terobati sampai hari ini. Jadi kami juga Lempeng Papua giat menyuarakan ke pemerintah pusat, baik melalui Kasat, melalui Kapolri, melalui Menko Polhukam. Kami kasih tahu bahwa luka batin itu harus diobati, tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan saya percaya pasti ada banyak tantangan, tapi kalau ada komitmen dari pemerintah pusat dan ada dukungan dari masyarakat Papua, itu akan terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan untuk apa yang tadi ditanyakan, saya mau bilang untuk kita semua pada saat ini, Papua hari ini kehilangan sosok seorang bapa. Papua sedang membutuhkan sosok seorang bapa, seorang pribadi pemimpin yang bisa berani berdiri tanpa membeda-bedakan ras, suku, golongan. Tidak ada gunung, tidak ada pantai, tidak ada keriting, tidak ada lurus, tidak ada pendatang, tidak ada OAP. Bisa berdiri dan melihat semua sama. Tidak ada Kristen, tidak ada Islam saja, tapi semua dilihat sama dalam mengayomi semua. Papua sedang membutuhkan sosok seorang bapa yang bisa merangkul semua. Kita tidak bisa menyangkal, tidak bisa disangkali. Banyak bukti kita bisa lihat. Kalau ada demo besar-besaran, ada masalah, jarang, bahkan nyaris tidak ada pemimpin kepala daerah yang turun dan menyelesaikan, mengayomi, membawa, menolong, mengangkat. Tidak ada. Semua orang cari posisi aman. Yang penting saya aman. Hari ini saya mau tegaskan lagi, Papua butuh seorang bapa. Dan menurut pemahaman saya, kalau salah mohon maaf, tapi kalau levelnya level provinsi, maka Papua sedang membutuhkan seorang gubernur yang hidup takut Tuhan dan mengasihi masyarakat Papua tanpa membeda-bedakan. Dia siap turun di mana saja.
Saya lihat dalam beberapa waktu terakhir ini, wow, di media sosial itu ada banyak bupati, banyak pejabat yang mau maju gubernur. Tapi kita semua sama-sama ada di Papua, kita bisa lihat ada yang dalam kepemimpinan menjabat 2 periode, kasihnya tidak nampak walaupun katanya dia orang Kristen. Dia kepeduliannya kepada masyarakat kurang nampak, tapi dia mau jadi gubernur. Silakan. Tapi saya bisa memberikan pendapat dari Lempeng Papua saat ini bahwa Papua itu membutuhkan seorang bapak yang ringan tangan, yang hatinya gampang untuk merasa bersimpati, empati kepada masyarakat kecil tanpa perbedaan, dan dia bisa merangkul semua suku bangsa yang ada di Papua tanpa membeda-bedakan. Dia akan siapkan waktu untuk masyarakat yang telah memberi suaranya untuk memilih dia. Kalau itu ada, kalau ada sosok seorang bapak yang mampu mengayomi seluruh kepentingan orang Papua, terutama orang asli Papua, saya terlalu yakin Papua akan dibawa ke arah yang lebih baik. Apa harapan-harapan pastor ya ke depan? Ya, harapan saya ke depan, kita sedang, kalau itu dari segi pemimpin, kita sedang menuju ke 2024 di mana banyak kandidat mulai siap. Ya, saya berharap semua yang sudah siap untuk maju di kancah pilkada ini, mereka berdoa lebih banyak lagi, menyerahkan hidup lebih sungguh-sungguh, sehingga waktu Tuhan izinkan jabatan itu mereka pegang, mereka akan melakukan dengan takut akan Tuhan. Papua butuh bapak yang sayang anak-anak dan sayang mama. Oke? Saya ulangi, Papua butuh bapak, seorang bapak yang sayang semua anak-anak tanpa membedakan dan sayang mama. Tidak sayang mama-mama seperti itu. Sehingga akan lebih baik ke depan. Untuk pemimpin dan untuk generasi, baik generasi muda dan semua generasi Papua secara umum, mari kita kembali kepada pencipta kita, kita hidup takut akan Tuhan. Kalau hari ini kita sedang bergumul dalam banyak hal yang salah, ingat, kalau orang lain menghakimi, bilang kita tidak baik, kita kurang, kita jelek, itu manusia, Tuhan tidak. Tuhan begitu mengasihi kita. Dalam iman Kristen terbukti kepada kita, Dia Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Dia mengasihi semua orang. Itu sebabnya Dia mau mati untuk kita semua. Jadi mari kita pakai pola itu, lupakan semua, kita maju, kita perbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan hubungan pribadi dengan sesama, lalu kita songsong hari depan yang penuh harapan. Mungkin demikian. Terima kasih banyak Pastor atas waktunya yang sangat berharga ini. Terus terang karena kami ini agak sulit nih nemuin pastor. Kalau nggak lagi di Jakarta gitu kan, kita nggak akan ketemu seperti hari ini gitu. Dan syukur juga pastor punya waktu dan mau meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk datang di acara podcast ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak buat pastor. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan ke Bung Romli. Wah, Sobat Nusantara, apa yang tadi kita perbincangkan dan dengarkan dari narasumber kita sangat luar biasa sekali. Banyak sekali informasi yang berharga yang sudah kita dapatkan, yang bisa memperluas wawasan dan perspektif kita tentang Papua. Papua adalah kita, Papua adalah saudara kita, dan Papua adalah kita. Terima kasih.